Musisi Malaysia akhir-akhir ini dibuat pusing oleh serbuan musik Indonesia. Banyak lagu-lagu Indonesia tu yang memberi mesej-mesej yang memberi semangat hidup, yang bikin saya bangun pagi tu mau bikin sesuatu. Aku menanya nih sama orang-orang Malaysia. Nih, dengar ya. Kenapa orang Malaysia tu suka dengan lagu-lagu Indonesia? Belakangan ini muncul sebuah fenomena yang menarik perhatian banyak orang di kawasan Asia Tenggara. Di berbagai platform media sosial, semakin sering terlihat video, unggahan hingga komentar yang menunjukkan bahwa lagu-lagu Indonesia semakin akrab di telinga masyarakat Malaysia. Mulai dari lagu pop, pop Melayu, lagu galau, hingga karya-karya musisi muda Indonesia, semuanya tampak mendapat tempat tersendiri di hati para pendengar negeri jiran. Fenomena ini pun memunculkan satu pertanyaan besar. Sebenarnya ada apa? Mengapa lagu Indonesia kini begitu ramai diputar oleh masyarakat Malaysia? Kalau mungkin satu yang saya boleh share kenapa orang Malaysia suka muzik Indonesia, mungkin kerana tadi saya sebut puitis, tetapi sebenarnya message itu sebenarnya salah satu benda yang kalau personally, kalau saya sendiri, message tu lebih mudah diterima dan banyak lagu-lagu Indonesia tu yang memberi message-message yang memberi semangat hidup, yang bikin saya bangun pagi tu mau bikin sesuatu. Kerana di Malaysia tu banyak muziknya, maaf kalau ada yang menonton orang Malaysia, ada. Banyak ya, ada banyak. Tak terlalu ya, sebab saya pendengar kan, jadi dia terlalu banyak cerita tentang cinta yang mau mati terus. Kerana banyak. Ya, kerana tidak move on. Jadi dia sudah merosakkan minda lah pada saya. Biasanya dengerin lagu apa? Saya selalu dengar lagu Rosa. Saya minat lagu Rosa. Kalau saya galau-galau punya Afgan ke Mahalini ke. Mahalini, Afgan gitu. Aku menanya nih sama orang-orang Malaysia. Nih, dengar ya. Kenapa orang Malaysia tu suka dengan lagu-lagu Indonesia? Padahal banyak lagu Malaysia tu. Kenapa korang tu pilih lagu Indonesia? Aku tengok di TikTok kan, banyak tu orang-orang Malaysia tu pakai sound Indonesia gitu. Musisi Malaysia akhir-akhir ini dibuat pusing oleh serbuan musik Indonesia. Jika melihat dari Spotify Daily Chart ya, sampai dengan akhir Juni, itu bahkan peringkat pertamanya itu datang dari artis Indonesia, yaitu Raim Laude dengan lagunya yang berjudul Ikro. Dan dari 20 top chartnya, itu hanya Adira Suhaimi dan juga Mojo yang asalnya dari Malaysia. Sementara sisanya 18 lagu lainnya itu adalah lagu dari Barat dan juga lagu-lagu Indonesia seperti Sal Priadi, ada Ivan Seventeen, ada Nadif Basalama, ada Nuka, terus juga 420, itu dari Spotify Malaysia ya. Sementara top 20 dari Apple Music tidak ada sama sekali musisi asal Malaysia. Yang ada hanya musisi dari Barat dan juga musisi Indonesia. Seperti ya tidak jauh ya sama yang Spotify tadi. Ada Raim Laude, ada Sal Priadi, ada Evan Seventeen juga, ada Nadif Basalamah juga. Fenomena ini sebenarnya tidak terjadi akhir-akhir ini ya. Fenomena ini dimulai ketika awal 2000-an, dimana musik Indonesia banyak yang diterima oleh masyarakat Malaysia. Apalagi band-band kita memang punya hal yang lebih dibanding musisi Malaysia, baik dari segi lirik, musikalitas, penghayatan, dan juga genre itu sendiri ya. Ada banyak genre ketimbang di negara tetangga. Sebenarnya mereka juga pernah berjaya di Indonesia, tapi di akhir 80-an hingga 90-an awal. Namun ketika industri musik Indonesia semakin berkembang, akhirnya musisi Malaysia perlahan tergeser sendiri ya. Dan musisi kita berhasil menjadi raja di negeri sendiri. Apalagi banyak banget fenomena Gen Z Malaysia yang suka nonton konser musisi asal Indonesia. Dan promotor Malaysia juga lebih seneng untuk mendatangkan artis Indonesia karena dirasa lebih cuan ketimbang mereka membuat konser artis lokal mereka sendiri. Walaupun dari segi ekonomi kita jauh tertinggal sama Malaysia, tapi kalau dari industri kreatif kita jauh mengungguli Malaysia. Tetap semangat buat musisi Indonesia dan juga tetap semangat buat kita semua para pecinta musik Indonesia ya. Tenang, tarik nafas. Aku sebentar boleh ya. Dari awal lagunya susah. Aku syukur banget mendengar teriakan kalian tadi. Teriakan kalian kedengeran banget di telinga aku.
suka banget sama lagu-lagu Indonesia. Di saat RM1 sekarang udah Rp4.500, setidaknya aku baru notice kalau misalnya ternyata orang-orang Malaysia itu suka sama lagu-lagu Indonesia. Itu aku sama teman-teman kantor aku tuh pergi naik mobil, majority lagu yang didengerin sama mereka tuh lagu-lagu Indonesia, bahkan mereka tuh ada yang hafal sama lagu Indonesia. Terus pas itu aku pernah pergi karaoke sama mereka dan mereka juga karaokean pakai lagu Indonesia. Jujur lumayan proud sih waktu itu. Proudnya adalah karena menurut mereka lagu-lagu Indonesia itu lagunya enak-enak. Ternyata lagu-lagu Indonesia banyak diputar di Malaysia. Oke, sekarang gua berada di Malaysia ya. Dan orang Malaysia itu suka dengan lagu-lagu Indonesia. Dengarkan, ini lagu Republik, lagu Indonesia ya. Jadi orang Malaysia itu suka banget dengan lagu-lagu Indonesia. Nih dengarkan ya, ini adalah lagu Republik. Nih, bukti bahwa saya lagi di Malaysia dan tadi lagu Republik saya tunjukkan. Nih. Nah, itu ada tandas. Terus ada surau. Ini bahwa lagi di Malaysia dan orang Malaysia suka dengan lagu Indonesia. Nah, bukti bahwa saya di Malaysia juga kalian lihat plat nomor mobil ya. Itu kan beda kan, bukan di Indonesia. Jadi orang Malaysia suka dengan lagu-lagu Indonesia. Mantap. Orang Malaysia suka dengan lagu Indonesia, Bang. Lihat kamera lah. Minat. Hah? Minat. Selain minat apa lagi? Kenapa? Sedap. Sedap. Lagu Indonesia mantap ya. Ya. Band-band Malaysia itu susah tembus Indonesia. Sementara band-band Indonesia lebih banyak dikenal di Malaysia. Dari sisi skill, saya nggak yakin bahwa musisi Indonesia itu lebih unggul. Karena era internet sekarang, teknologi segala macam, cara bermain, itu mestinya tidak ada kendala ya dari kedua negara ya. Bisa sama ya, relatif sama. Tapi kenapa sulit masuk Indonesia? Karena mungkin menurut saya, pertama dari sisi jumlah band ya. Band Indonesia itu banyak banget. Sementara band Malaysia mungkin lebih sedikit dari band Indonesia. Kedua, gaya lirik, gaya bahasa mungkin itu yang susah tembus Indonesia. Sementara gaya bahasa musisi-musisi band-band Indonesia itu lebih disukai di Malaysia. Jadi saran saya, band Malaysia kalau mau masuk Indonesia, belajar kombinasi lirik ataupun isu-isu yang diangkat itu seperti yang disukai oleh band Indonesia. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah tren ini hanya bersifat sementara atau justru menjadi awal semakin besarnya pengaruh musik Indonesia di kawasan Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar perkembangan Indonesia di mata dunia.